I'm coach and I'm always optimist. If we are playing against Indonesia, Brazil, or I don't know. If I'm not thinking like this, why I'm coach? Excellent players, amazing players. Of course, his experience from Europe, from as a player, can just many good things bring to Indonesia team. Padahal belum tanding, pelatih Cina sudah bilang gini untuk skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. The point. Huh? Your prediction. Prediction. I'm always optimist. I really respect the Indonesia team because they really show excellent performance during these qualifier games, and they have a lot of new players from Europe, European experience, and of course, we will see what's going on tomorrow, day after tomorrow. Chinese media say that you will use 4 forwards. Is it true? What? 4 forwards in your squad? 10 you will use Striker. 4 strikers. Not 4, 10. 10. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or The 10 strikers, we are team 10, we all of us going up and we are coming back. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us, because we are playing at home, we have to play dominant game, and they have to be careful what of us, and we of course don't need to underestimate our opponent, but I think that China needs to be aware what we bring to the table. Tidak banyak negara-negara di Asia Tenggara punya struktur seperti kita. Bahwa kerja keras ini kembali bukan kerja keras individu. Ini kerja keras kita bersama. Saya berharap kita melangkah bersama seiring, dan insya Allah mimpi kita tentu bismillah. Kalau sampai besok kita menang, masuk playoff, ini momen yang mungkin akan membuat kita terharu, tapi bukan membuat kita terlena. Football is joy, so I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates, we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Suka 4-3-3 sistem. Kiri luar, kiri kanan, striker, 3 midfielders and 4 defense, goalkeeper. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner, everything what a professional player needs. Kan memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama, dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun ya. Nanti kita lihat hasilnya. Semua hitung-hitungan kita pokoknya mau menang. Menjelang laga penentuan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menyampaikan kata-kata untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan anak didiknya. Sebagaimana diketahui, kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Timnas Cina tiba di Jakarta pada Senin malam, 2 Juni 2025, sekitar pukul 22.30 WIB, setelah menempuh penerbangan selama lebih dari 5 jam. Usai beristirahat, mereka langsung menjalani latihan perdana di Jakarta pada Selasa malam pukul 19 WIB di lapangan A, kawasan GBK, Senayan. Menariknya, sesi latihan itu digelar secara tertutup untuk media Indonesia. Hanya media asal Tiongkok yang diberi izin meliput. Berbeda dengan saat Bahrain datang ke Indonesia, pengamanan kali ini tidak terlalu ketat. Meski bus pemain mendapat pengawalan, tidak ada penjagaan khusus hingga keluar area pagar. Area latihan ditutupi dengan kain hitam agar aktivitas di dalam lapangan tidak terlihat dari luar. Metode ini sebelumnya juga digunakan oleh timnas Jepang dan Bahrain selama persiapan di tempat yang sama. Mengutip laporan media Tiongkok 163.com, latihan perdana tersebut difokuskan pada penyusunan strategi dan formasi terbaik untuk menghadapi skuad Garuda. Di hari perdananya tiba di Jakarta,
Ivankovic mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Kluivert yang dikenal sebagai mantan bintang sepak bola dunia. Menurutnya, kehadiran legenda asal Belanda itu membawa dampak positif bagi permainan skuad Garuda. Ya, dia mantan pemain yang bagus sekali. Dia juga adalah mantan pemain yang luar biasa, ujar Ivankovic saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 3 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa pengalaman Kluivert sebagai pemain kelas dunia menjadi nilai lebih bagi timnas Indonesia. Tentu pengalaman dia semasa masih menjadi pemain sepak bola itu membawa hal-hal baik untuk timnas Indonesia, ucap pelatih asal Kroasia tersebut. Selain memberikan apresiasi kepada Kluivert, Ivankovic juga mengakui kualitas tim Merah Putih yang dinilainya sangat kompetitif. Ya, saya selalu optimistis. Anda tahu, saya sangat respect terhadap timnas Indonesia, kata Ivankovic. Karena mereka, timnas Indonesia, sungguh menampilkan performa yang bagus sekali saat berhasil mencetak gol. Dan mereka punya banyak pemain baru dari Eropa dengan pengalamannya. Dan tentu kita akan lihat seperti apa besok. Lanjutnya, meski penuh pujian, Ivankovic tetap percaya diri menghadapi tantangan di Jakarta. Ia memastikan bahwa timnas Cina datang dengan kesiapan matang dan target kemenangan. Jika saya tidak optimistis itu, saya tidak akan bekerja sebagai seorang pelatih. Saya selalu bekerja dengan optimistis, tegasnya. Ia juga mengundang masyarakat untuk hadir dan menikmati atmosfer pertandingan. Saya berharap masyarakat dan para supporter bisa datang serta menikmati laga, tambahnya. Terakhir kali Indonesia dan Cina bertemu adalah pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Saat itu, Cina unggul tipis dengan skor 2-1. Kini, mereka berharap bisa mengulang hasil positif tersebut demi menjaga peluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Laga ini dinilai sangat krusial bagi Cina. Kekalahan dari Indonesia bisa menjadi pukulan telak yang menggagalkan langkah mereka ke putaran berikutnya. Mereka harus meraih kemenangan di Jakarta, karena jika gagal, laga terakhir melawan Bahrain pada 10 Juni 2025 kemungkinan besar tidak lagi menentukan. Namun tim tuan rumah tentu tidak akan sudi mengalah begitu saja, mengingat langkah mereka selanjutnya ditentukan di laga ini. Menjelang laga penentuan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menyampaikan kata-kata untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan anak didiknya. Sebagaimana diketahui, kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Timnas Cina tiba di Jakarta pada Senin malam, 2 Juni 2025, sekitar pukul 22.30 WIB, setelah menempuh penerbangan selama lebih dari 5 jam. Usai beristirahat, mereka langsung menjalani latihan perdana di Jakarta pada Selasa malam pukul 19 WIB di lapangan A, kawasan GBK, Senayan. Menariknya, sesi latihan itu digelar secara tertutup untuk media Indonesia. Hanya media asal Tiongkok yang diberi izin meliput. Berbeda dengan saat Bahrain datang ke Indonesia, pengamanan kali ini tidak terlalu ketat. Meski bus pemain mendapat pengawalan, tidak ada penjagaan khusus hingga keluar area pagar. Area latihan ditutupi dengan kain hitam agar aktivitas di dalam lapangan tidak terlihat dari luar. Metode ini sebelumnya juga digunakan oleh timnas Jepang dan Bahrain selama persiapan di tempat yang sama. Mengutip laporan media Tiongkok 163.com, latihan perdana tersebut difokuskan pada penyusunan strategi dan formasi terbaik untuk menghadapi skuad Garuda. Di hari perdananya tiba di Jakarta, Ivankovic mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Kluivert yang dikenal sebagai mantan bintang sepak bola dunia. Menurutnya, kehadiran legenda asal Belanda itu membawa dampak positif bagi permainan skuad Garuda. Ya, dia mantan pemain yang bagus sekali. Dia juga adalah mantan pemain yang luar biasa, ujar Ivankovic saat diwawancarai di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 3 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa pengalaman Kluivert sebagai pemain kelas dunia menjadi nilai lebih bagi timnas Indonesia. Tentu pengalaman dia semasa masih menjadi pemain sepak bola itu membawa hal-hal baik untuk timnas Indonesia, ucap pelatih asal Kroasia tersebut. Selain memberikan apresiasi kepada Kluivert, Ivankovic juga mengakui kualitas tim Merah Putih yang dinilainya sangat kompetitif. Ya, saya selalu optimistis. Anda tahu, saya sangat respect terhadap timnas Indonesia, kata Ivankovic. Karena mereka, timnas Indonesia,
Sungguh menampilkan performa yang bagus sekali saat berhasil mencetak gol. Dan mereka punya banyak pemain baru dari Eropa dengan pengalamannya. Dan tentu kita akan lihat seperti apa besok. Lanjutnya, meski penuh pujian, Ivanovic tetap percaya diri menghadapi tantangan di Jakarta.